Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa kembali live bersama dengan Bapak Dr. Haji Supriyono dan juga bersama dengan Pak Sabdo. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang media, karena memang berbicara tentang pilkada, hiruk-pikuk pilkada 2024 hari ini tidak bisa lepas dari peran media sosial tentunya. Di mana dari setiap aktivitas kita di media sosial itu memiliki dampak-dampak hukum ataupun juga bisa dijadikan sebuah media pembelajaran terhadap perkembangan media sosial dan IT itu sendiri ya maksudnya. Jadi ini memang yang lagi menarik, bahwa media sosial hampir semua di media sosial, entah itu TikTok ataupun Facebook, yang terfokus di daerah Situbondo adalah semua mata dan semua ketikan itu terarah pada pilkada 2024. Iya, benar. Tentunya ada banyak sekali bahasan yang berbicara tentang pilkada ini. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana netralitas ASN itu tetap harus terjaga di media sosial. Dan memang banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa banyak sekali sebenarnya aturan-aturan yang membatasi ASN untuk bisa beraktivitas di medsos. Betul. Kalau yang saya baca bahkan untuk nge-like aja itu kayaknya dibatasi juga. Nge-like postingan yang sifatnya adalah kampanye. Mungkin Pak Pri bisa memulai awalannya dulu tentang bagaimana ASN itu harus bersikap di media sosial. Terima kasih Mas Rizky. Mohon izin Mas Sabdo, lama saya tidak ketemu dengan beliau ini ya. Sejak beberapa tahun yang lalu baru ketemu lagi. Sebenarnya kaitan dengan netralitas ASN itu secara normatif itu sudah jelas dan diatur dengan regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Itu juga diatur bagaimana netralitas harus dijaga, sampai kemudian secara detail ada 16 larangan. Ya. Ada 16 larangan untuk ASN dalam pilihan politiknya, baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung di tanggal 27 November 2024. Bahkan di situ jelas ada sanksi-sanksi, sampai ada pemberhentian segala kaitan keterlibatan atau netralitas. Ternyata ada, misalnya ada ASN yang tidak bisa menjaga netralitasnya, itu ada hukuman sedang dan ada hukuman berat. Hukuman berat yang paling tinggi itu adalah pemberhentian. Makanya saya berharap kepada ASN ya gunakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ada sekarang lah. Artinya lebih baik bersikap aman saja kalau menurut saya. Bekerja dengan semestinya. Iya, bekerja sesuai kepada pemerintah saja. Jadi jangan kepada oknum, jangan kepada pejabat gitu, tetapi kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau saya kira seperti itu. Baik pejabat yang sudah duduk maupun pejabat yang akan dimungkinkan duduk. Jadi memang lebih baik seperti itu, karena keterlibatan masyarakat juga bisa saja melaporkan beberapa ASN yang meskipun hanya di grup WA ya. Iya. Karena keberpihakan itu tidak melihat harus ada di mana, tetapi justru grup WA yang itu lebih terpublish, yang sifatnya terpublish gitu ya. Ya, santai-santai kadang tidak sadar. Betul. Ini saya sampaikan kaitan dengan larangan 16 larangan ASN dalam menghadapi pemilu kada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Kampanye melalui media sosial ini sangat dilarang, termasuk dalam 16 larangan ASN itu. Seperti apa kampanye? Ya tentunya harus paham lah, mengkampanyekan salah satu, ngotot, kemudian memberikan pembelaan terhadap
salah Atau satu menyerang paslon. salah satu paslon. Iya, dan kemudian artinya kalau kemudian membela berkampanye melalui media sosial yang itu kemudian sifatnya menyerang kepada salah satu paslon, tentunya itu kan agak berarti dia kan pro kepada paslon yang lain. Kemudian menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut ASN, kemudian ikut kampanye dengan fasilitas negara, menghadiri acara partai politik. Ini kan yang menarik, artinya seperti Pak Bupati hari ini kan tetap menjabat karena di aturan yang berlaku kan tidak perlu mengundurkan diri atau cuti. Karena kecuali memang ketika kampanye, kecuali kita kampanye, karena memang khusus Bupati Situbondo itu memang baru berakhir di 2025. Ketika pelantikan yang terpilih, yang terpilih itu baru berakhir memang masa jabatannya. Karena masa jabatan yang paling akhir memang. Tapi kalau kemudian masa jabatannya memang sudah terdahulu, maka diganti PJ sudah. Artinya kan pengawalan pun tetap melekat pada diri Bupati. Iya. Pengawalan yang memang seharusnya sesuai SOP dari ajudan atau sebagai Bupati tetap melekat. Tetap melekat. Dan itu di normatif sifatnya gitu kan. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Itu tadi sebagian tentang beberapa bagaimana ASN harus netral kan. Ini kebetulan juga ada pertanyaan yang menarik yang pastinya ini lebih Pak Sabdo nanti yang bisa jawab. Jadi izin bertanya moderator, bagaimana jika seseorang terframing oleh kalangan orang atas? Mungkin terframing untuk di info-info yang ada itu. Pak Sabdo, gimana tanggapan Pak Sabdo? Terframing maksudnya itu apa itu? Ya dipengaruhi orang lain melalui info-info yang beredar atau apa di media sosial. Ini lebih pada bijak bermedsos juga kan. Oke. Begini. Terima kasih Pak Supri. Monggo. Kita ketemu lagi udah berapa tahun nggak? Iya. Baik, Mas Rizky, di dalam bersosial media itu sebenarnya ada yang kita sebut dengan netiquette. Netiquette itu adalah etika berkomunikasi sosial yang baik, dan itu menjadi kesepakatan internasional sebenarnya. Nah, tergantung dari di mana negara itu didiami. Jadi kita harus menjunjung tinggi yang namanya netiquette sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita berpegang kepada netiquette, otomatis apa yang kita lontarkan ke dalam dunia maya itu, ke dalam cyberspace itu akan relatif sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi benar-benar menjaga aturan, benar-benar menjaga cara berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya menyelamatkan kita untuk di-framing sama orang. Kenapa? Kita benar-benar harus objektif melihatnya di sana. Nah, objektivitas memang diperlukan, apalagi ketika event-event yang seperti saat ini terjadi nih, event pilkada dan lain-lain. Salah satu dasar untuk bisa, kalau memang ingin menaikkan rating dari paslon unggulannya masing-masing ini, ya bikinlah jadi role model yang baik di dunia maya, cuma itu aja. Benar. Jadi role model. Jadi jangan beranggapan kita ngomong ada akun bodong lah dan lain sebagainya nih. Nah, sebenarnya akun bodong itu kategorinya seperti apa? Ini kan masih abu-abu kita. Akun bodong. Abu-abu nih sebenarnya. Biasanya kalau ada foto dianggap akun bodong. Ya. Atau komentarnya cenderung negatif di dalam dianggap akun bodong. Itu dianggap akun bodong. Atau paling jelas tidak menguntungkan dari pihak yang bilang akun bodong. Nah, itu kan subjektif namanya itu kalau kita menilai seperti itu. Yang perlu kita lihat sebenarnya aturan komunitas, contoh nih di dalam Facebook, di dalam X, di dalam TikTok, itu sebenarnya verifikasi itu ada, menandakan asli tidaknya sebuah akun, dicentang biru biasanya itu. Nah, tapi memungkinkan kita masih bisa tidak menggunakan centang biru selama kita menggunakan netiquette yang benar. Jadi kita masih dianggap ada menggunakan medsos dengan baik. Ya, salah satu contoh nih. Ketika pilkada kayak gini berhubungan dengan materi ya. Contoh ASN, lalu kemudian muncul ada video yang
Mungkin yang banyak beredar itu yang joget-joget ada background Ya, ya. sound temnya apalah gitu. Nah, itu kan sebenarnya membangun sebuah opini yang sifatnya negatif. Kenapa kok dibangun seperti itu gitu? Nah, ini yang kita sebut dengan subjektivitas, menilai konten di dalam sebuah sosial media. Subjektivitas ini akhirnya terkelompok menjadi sebuah koloni yang kita sebut dengan intersubjektivitas reality, di mana orang-orang satu pandangan berkumpul dan mengomentari itu. Nah, di tempat yang lain juga ada intersubjektivitas reality yang lain yang tidak setuju dengan adanya itu. Nah, maka alangkah baiknya kalau ASN ini udahlah jadi agen good governance yang baik. Jangan menjaga stabilitas. Iya, karena dia juga merupakan bagian dari stability sebuah komunikasi gitu. Kalau kita lihat ya, stability komunikasi yang dibangun oleh ASN itu sebenarnya menjadi contoh. Andai kata baik di situ, maka otomatis dampaknya akan juga baik gitu. Tapi yang terjadi kan kadang-kadang tidak seperti itu. Iya. Nah, tidak seperti itu. Itu mesti disadari sama-sama. Bahkan saya punya saudara ASN yang saya khawatirkan gitu, terlibat secara tidak langsung, tahu-tahu dilaporin orang. Nah, begitu sudah nyampe di SKB 5 kementerian dan lembaga yang tadi Pak Supri itu baca satu-satu itu, ada tindakan nanti. Betul, Mas. Tindakan ini tidak kita kehendaki. Kita sebagai keluarga, nggak mau juga loh keluarga saya dibegituin gitu. Betul. Nah, itu yang mestinya harus menimbulkan apa ya? Kesadaran diri untuk bisa menempatkan secara tepat. Itu mungkin ya. Kalau kita ingin terlepas dari framing-framing yang seperti itu. Iya. Agar terlepas dari framing orang lain. Iya, betul. Dan kembali ke ASN tadi, Pak. Kita tahu bahwa sebelum pilkada banyak sekali video-video beredar yang itu sudah mulai panas sebenarnya dari beberapa, karena waktu itu mungkin ketika masih banyak calon kita tidak bisa menyimpulkan A dan B, tapi kan hari ini calon ada 2. Ini yang menyebabkan ketika kita nyerang si A berarti kita dianggap pendukungnya si B. Begitupun sebaliknya. Nah, tidak menutup kemungkinan video-video yang sebelumnya ada ASN bersenam bareng dengan Bung Karna atau ya selaku petahana, saya sebutkan dengan selaku petahana, senam bareng atau mungkin menggunakan kata-kata yang lebih terlihat seperti kampanye, tapi kan ini terjadi sebelum tahapan. Nah, tiba-tiba dimunculkan atau dilaporkan ketika sudah tahapan seperti ini, itu bisa atau tidak? Saya kira tidak berlaku ya. Makanya kan tadi sudah sampaikan bahwa ikut kampanye. Kampanye tentu ada frame kan, dalam undang-undang pemilu kada maupun undang-undang pemilu baik presiden maupun legislatif, itu frame-nya jelas gitu. Kapan sih masa kampanye itu gitu kan? Kampanye adalah dari saat sekarang sampai saat selanjutnya. Tentu kalau kemudian itu tidak dikategorikan sebagai kampanye, tentu tidak bisa sanksi-sanksi bahwa itu ikut kampanye, kemudian seperti yang dicontohkan Mas Rizky tadi, misalnya yang terdahulu kemudian ini sekarang ikutan, padahal itu adalah video-video sebelumnya gitu tidak kan. untuk kemungkinan nanti bisa jadi dipermasalahkan oleh tim. Tetapi sekali lagi tentu ada jedahnya, ada interval waktunya gitu kan. Tidak bisa kemudian terdahulu yang itu belum kategori kampanye dianggap sebagai kampanye gitu, sebagai ikut kampanye. Itu memang kembali ke framing tadi, Pak. Berarti memang ada kemungkinan pihak-pihak, kira-kira ada tidak kemungkinan bahwa ada pihak-pihak yang di luar pendukung si A atau si B hari ini, karena ada 2 kan, petahana atau penantang, yang memang sengaja menebarkan beberapa informasi palsu yang bertujuan memang untuk membuat suasana di situ Bondo ini tidak kondusif. Itu kira-kira ada kemungkinan seperti itu tidak dalam pandangan Pak Sabtu? Kalau pandangan saya, sosial media itu kan cepat beredarnya ya, informasi itu. Terbangunnya intersubjektivitas reality itu cepat banget. Mengelompoknya itu cepat banget. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya memang ada potensi ke situ. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Yang salah satu contoh lah, ketika kita lihat di Pilpres kemarin, itu sampai meruncing ke permasalahan di elit tingkat atas.
Contohnya yang knalpot brong itu dan lain sebagainya Iya, itu. Hmm. Nah itu kan kalau knalpot brongnya nggak seberapa jumlahnya, mungkin cuma segitu. Tapi begitu ditambah Pemukulannya. masuk ke sosial media, Iya. itu beda ceritanya. Hmm. Itu bisa menggerakkan tren. Kondisi yang seperti itu bisa menggerakkan tren. Itu harus disadari bahwa kondisi-kondisi yang ada di sosial media itu memungkinkan untuk terjadinya sebuah sebuah hal chaos lah atau apa itulah yang mungkin tidak terkendali. Nah, itu juga mesti kita harus jaga. Ya, dan memang kan kembali tadi saya sampaikan bahwa kadang ketika pihak B yang merasa dirugikan merasa bahwa info yang beredar itu adalah pihak A yang buat. Ya. Padahal belum tentu, ada kemungkinan pihak-pihak di luar para calon dan pendukungnya ini yang membuat info sengaja untuk membuat suasana biar tidak terlalu dingin-dingin banget. Ya, tapi kan ada batasannya lah. Ya, artinya memang siapapun agar itu menjadi itikat kita bersama, terutama seluruh warga Situbondo. Jadi betul-betul harus hati-hati menjaga diri ya, agar kemudian siapapun itu profesinya lah, terutama teman-teman di profesi wartawan lah. Jadi profesi wartawan itu saya berharap karena menjadi ujung tombak penyampaian info kepada masyarakat. Kalaupun beliau tentu tidak akan lepas dari keberpihakan ya, tentu kan dia akan mencobloskan, karena selaku warga negara punya hak untuk mencoblos. Tetapi tidak kemudian dalam memberikan pemberitaan kemudian itu saling menjatuhkan di dalam pemberitaan itu, gitu maksud saya. Emang profesinya maksud saya seperti itu. Dan memang harus benar-benar, kadang kan beberapa profesi penulis atau wartawan itu berusaha untuk memunculkan judul-judul yang menarik, mungkin kayak konten-konten YouTube lah. Iya, mencari yang bombastis lah. Cuman juga harus bijak dalam mencari judul agar tidak menyulut api. Gitu. Jadi bagaimana pinter-pinternya rekan-rekan kita itu membuat judul yang bisa menarik untuk orang baca, tapi tidak menyebabkan resiko yang tinggi untuk menyebabkan chaos. Jadi harus bisa menjaga diri, terutama di kalangan profesi itulah. Harus bisa menjaga diri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rizky, tidak kemudian ini menjadi sebuah masalah, padahal ini tidak pernah dimunculkan oleh paslon yang ada, tetapi justru dari pihak luar yang itu memang mau mencoba membuat air keruh kan gitu kan. Niatnya memang membuat air keruh gitu. Seperti yang disampaikan oleh beliau, saya khawatir justru apa katanya beliau? Intersubjektif reality itu justru tidak dibuat oleh paslon, oleh paslon yang ada, justru dibuat oleh pihak-pihak lain. Karena kalau lihat dari sambutan paslon pun kemarin di pembukaan itu, Pak Karna pun memang mengajak juga bagaimana ini berjalan dengan fair dan tidak ada tendensius. Artinya pihak petahana pun juga menginginkan ini berjalan secara damai. Lalu kemudian bahkan yang di pihak Mas Rio Ulfi mempertegas bahwa wartawan ini adalah bagaimana menjaga demokrasi dengan baik. Gitu. Ini juga berhubungan sebenarnya dengan bagaimana media sosial jadi lebih sehat. Gitu. Jadi kita kan sebenarnya sudah lelah melihat bagaimana media sosial ini terlalu saling hantam. Setelah Pilpres kemarin sudah tidak reda, mulai sering bercanda bareng, kita akhirnya berantem lagi di media sosial itu. Apalagi kemudian berita-berita itu tidak menyangkut paslon, justru merembet-rembetkan dengan di luar paslon, yang itu tentu harus dijaga lah, tidak menyinggung pihak-pihak tertentu yang itu jangan dalam rangka untuk kondisivitas Situbondo. Dan lagian sebenarnya gini, Mas Rizky, ketika kita komen di sosial media, itu jangan anggap negara tidak tahu posisi kita. Jadi kalau kita mau, ini kita coba nih, berpikir secara aman sebagai individu yang tidak ingin bersinggungan dengan permasalahan hukum. Di sosial media itu ada yang disebut dengan virtual police. Nah, nanti bisa di browsing tuh, virtual police itu apa. Jadi virtual police itu yang mengamati dari pihak kepolisian, kepolisian Republik Indonesia itu punya satu satgas namanya virtual police. Virtual police ini yang mengamati. Jadi itu otomatis sudah ya Mas? Itu otomatis. Ya. Jadi
tentu mengamati kepada semua percakapan-percakapan ya, perbincangan-perbincangan ya. Betul. Dia akan mengamati trennya yang berpotensial menjadi permasalahan, yang berpotensial akan menjadi chaos. Itu semuanya sudah terdata sebenarnya. Jadi teman-teman nih, yang pengguna sosmed nih, ayolah, kita ini tidak bebas-bebas banget di dalam sosial media itu. Lalu kemudian seperti apa posisi, apakah diketahui atau tidak? Diketahui. Bahkan meskipun pakai akun yang tidak jelas sekalian, bukan Meskipun bodong lah, tidak jelas. Anda tidak tahu isi nama sekalipun itu ketahuan. Iya. Permasalahannya kan begini, selama kita masih pakai handphone, connect dengan seluler, dengan wifi Iya. atau apalagi connect wifi. dengan apapun, itu pasti ujungnya connect dengan BTS. Iya, iya. Si BTS ini yang ngobrol sama si polisi nih. Nah, BTS ini akan memberikan datanya untuk keperluan yang sifatnya Intelijensi ya. urgensinya tinggi. Urgensinya tinggi. Ya. Urgensinya tinggi. Contohnya ini akan terjadi chaosnya. Otomatis banyak nih kalau kita lihat ya, contoh-contoh buzzer-buzzer yang ketangkep tuh, yang tadi di Sumatera di mana. Kok bisa secepat itu? Permasalahannya itu cuma satu. Kepolisian Republik Indonesia itu punya MOU dengan penyelenggara seluler. Penyelenggara seluler ini wajib memberikan data yang sifatnya dibutuhkan untuk keamanan dan pertahanan. Nah, otomatis geolocation yang namanya peta di atas peta itu akan ketahuan. Itu kalau bahasanya orang, saya tak kira dicek satu persatu. Ya memang iya, memang. Tapi ketika komen kita terlalu beresiko tinggi kan pasti langsung dieksekusi ya. Iya, pasti akan ya kadang-kadang diingatkan dulu tuh sama si virtual police. Mas, itu komennya tolong dong, jangan saya begini-begini. Nah, itu biasanya jarang tuh yang menerima seperti itu. Tapi yang sering itu yang dilakukan oleh virtual police itu adalah memonitoring. Jadi ada kegiatan yang disebut dengan monitoring observasi itu di dalam sana. Jadi melihat stability komunikasi sosial yang ada di dalam sosial media sebenarnya tugasnya. Itu lebih-lebih pada penanganan cepat yang terkait SARA atau apa. Apalagi yang terkait SARA, terus kemudian wilayah konflik, kemudian dan lain sebagainya. Dan jadi ini juga kembali ke bagaimana ASN. Nanti jangan kira ketika pakai akun yang bukan akun yang menunjukkan dirinya, misalnya akun buatan dan memang punya kepentingan untuk mendukung salah satu calon, akhirnya dia merasa aman, merasa aman, komen ngawur, merasa bebas. Karena di media sosial yang bahasanya Pak Sabdu tadi, kita tidak bebas amat di media sosial. Bukan artinya tetap bebas yang bertanggung jawab. Iya. Kembali tadi Pak, bahwa ada yang namanya netiquette ya. Netiquette. Jadi kita sekedar juga mengenalkan, mungkin ada yang baru bergabung, bahwa malam ini kita berdiskusi dengan Pak Pri yang memang sudah sering kita konsultasi hukum, tapi beberapa minggu ke depan memang kita konsultasi hukumnya di hari-hari yang agak berubah-ubah ya. Karena ada kesibukan saya. Lalu di sebelah saya adalah Pak Sabdu yang juga pemerhati IT dan media sosial, yang juga memiliki usaha di bidang ini, memang itu lebih kepada cyber ya. Cyber. Bagaimana keamanan internet itu tetap menjadi pandangan dari Pak Sabdu sendiri, dan kehadiran Pak Sabdu sendiri di sini juga bentuk kepedulian sebenarnya ke Situbondo, bagaimana media sosial Situbondo ini lebih sehat itu. Karena memang dari awal pendaftaran sampai hari ini kita sangat minim sekali melihat ide dan gagasan dari para calon dan tim ini. Kita lebih pada bermain emosional semua itu. Entah itu isu yang si A atau B, kan ini kita lebih bermain pada emosional, dan hampir minim sekali kita melihat ide dan gagasan yang dibahas. Padahal visi misi sudah masuk nih ke KPU nih. Iya, lebih kepada saya sebut itu pertengkaran kecil gitu. Pertengkaran yang tidak konstruktif lah. Ada pertanyaan dari Zero ini, jika bisa mendeteksi akun abal-abal, tolong tutorial dan tipsnya. Nanti tutorial dan tips bisa diklik link YouTube. tapi mungkin sebenarnya kalau untuk mendeteksi akun abal-abal itu kan dalam kapasitas pihak penegak hukum. Artinya itu aparat yang memang memiliki akses dan kewenangan untuk membuka semua isi. Ya seperti yang disampaikan beliau itu, virtual police. Iya. Jadi kemajuan dunia digital itu membuat kita mendapat informasi lebih cepat. Tapi juga
memang kita tidak memiliki privasi yang cukup dalam untuk itu, karena pemerintah Iya. punya akses besar kepada kita, itu ya. Punya akses besar dari kita. Ini mungkin ada yang mau bertanya, bisa sharing-sharing di komentar. Kita bahas tentang pilkada 2024 khususnya, tapi lebih kepada bagaimana kita bijak bermedia sosial. Jadi tak perlu tanya isu-isu yang di luar tema ini, karena nanti melebar malah. Jadi silakan ditanyakan. Kemarin juga kita di Inforges Situbondo juga sepakat bahwa memang IWS hadir untuk memberikan edukasi terkait misal ada 1-2 pengurus yang terlibat aktif mungkin di tim si A atau si B, itu adalah personal. Jadi selama ini Inforges Situbondo tetap berdiri di tempatnya sebagai Iya. media yang bukan netral, karena kita juga tidak punya kewajiban untuk netral. Karena bukan dari bayar pemerintah, tapi kita berusaha untuk terus memberikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Jadi ini ada komentar juga, isu sebenarnya terbentuk dari jurnalistik, ya kan, tapi masih sangat dibutuhkan. Ya. Artinya kita harus akui bahwa di Situbondo memang informasi cepat beredar ini dari para rekan-rekan wartawan. Itu kan. Itu yang memang cepat sampai ke tingkatan desa sekalipun, masyarakat bawah. Ini kenapa memang penting untuk, meskipun anggaplah sudah memiliki izin atau sudah terdaftar dikti sudah sampai salah tadi, termasuk Dewan Pers, Dewan Pers, itu bukan berarti memiliki kebebasan untuk benar-benar membuat informasi seenaknya sendiri, kan. Itu harus sesuai dengan prosedural yang ada, kan. Ya, harus terverifikasi, ya. Terverifikasi, kemudian ada syarat-syarat lainnya yang memang harus dipenuhi gitu kan. Kalaupun terpenuhi, ya info-infonya juga harus konstruktif kan. Ini gitu ada kan. pertanyaan, jika yang di-share adalah berita-berita hoax, apakah penyebar juga berdampak terkena undang-undang atau terkena aturan ITE, katanya Pak? Undang-undang ITE itu sudah 3 kali dirubah. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Justru yang sekarang terjadi adalah yang mendistribusikan, yang share, yang nge-share yang lebih banyak. Karena apa? Karena memang sudah tahu berita itu tidak jelas, berita dari mana yang seharusnya dikonfirmasi dulu, tapi tahu-tahu itu didistribusikan, sehingga yang mendistribusikan ini yang lebih gampang dicari jejaknya, karena diakui atau oleh virtual police misalnya, itu yang lebih gampang dicari jejaknya. Ini yang juga masyarakat harus tahu. Betul. Kalau yang menyebar juga akunnya adalah kita juga tidak kenal siapa, lalu beritanya juga belum jelas, belum valid. Jangan nge-share. Karena tugas kepolisian kan banyak. Ya, lebih mudah nangkap yang kelihatan. Betul. Siapa yang pertama nge-share kan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi justru yang membuat yang terlihat, yang membuat akun itu tidak diapa-apakan, tapi yang nge-share itu kan justru banyak yang sering dilakukan penegakan hukumnya. Yang diakui atau tidak, memang sebenarnya ketika berita itu tidak di-share di medsos, itu orang jarang buka. Minim lah orang yang tiba-tiba buka Google untuk cari berita, itu hampir sedikit. Tapi kebanyakan orang kan ngeliatnya di Facebook atau di TikTok. Apalagi di TikTok sekarang malah ditambah dengan video-video tambahan. Jadi sudah dapat link beritanya tidak jelas, dia bikin konten akhirnya. Nah ini malah lebih bahaya yang punya konten. Artinya di 3 undang-undang itu jelas diatur bahwa yang diduga membuat akun, yang mendistribusikan, ini yang ada sanksi pidananya. Karena kadang kan kita merasa, saya misal dukung A, lalu ada berita tidak menguntungkan B, itu pasti saya share. Kadang tanpa dibaca, benar aja, misal si A melakukan penipuan. Oh ternyata ini calon nipu nih, belum dibuka padahal ceritanya apa. Seperti apa? Langsung di-share. Karena dia merasa sebagai pendukungnya B. Ini yang juga berisiko. Betul. Jadi hati-hatilah. Ini siapapun. Salah satu contoh ya.
yang mesti kita tahu nih, konten bobot dari sebuah konten yang akan kita share tuh. Yang satu yang jelas pertama adalah valid. Betul Nah, Mas. itu kalau Ya. tidak valid jangan berani ngupload sesuatu yang tidak valid. Yang kedua, dipahami oleh si pengupload isinya apa, maksudnya kemana. Jadi tahu latar belakangnya gitu. Betul Mas. Yang ketiga, kita harus tahu klasifikasinya. Kalau ada klasifikasi, contoh, kalau di lembaga pemerintah khususnya di pertahanan, keamanan dan penindakan hukum, itu memiliki 4 klasifikasi surat. Nah, ini berhubungan dengan yang kemarin. Ada yang kita sebut dengan klasifikasi sangat rahasia, SR ya. Lalu kemudian ini khusus untuk surat ini beredar hanya khusus untuk keselamatan dan pertahanan negara. Klasifikasinya pasti SR ya. Sangat rahasia dan sifatnya adalah sangat segera. Sangat segera ya. Sangat segera. Yang kedua adalah rahasia, kodenya R. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan informasi kepada satu lembaga ke lembaga lain yang bersifat personal sebenarnya. Bersifat personal artinya satu orang yang dituju itu saja dengan beberapa orang. Nah, kalau sampai itu melebar keluar, berarti ini akan berdampak kepada orang yang dituju dengan surat yang berasalnya. Betul. Lalu kemudian ada klasifikasi yang tergolong terbatas atau konfidensial. Konfidensial ya. Ini setengah terbuka. Nah, biasanya surat-surat konfidensial ini untuk acara-acara kegiatan kenegaraan dan lain sebagainya. Terus lagi kemudian yang terbuka secara umum itu biasanya biasa B ya. Itu kodenya B. Nah, jadi kepada rekan-rekan semua, kalau ada konten apapun, mau itu data itu benar atau tidak, tapi mengisyaratkan ada kode R atau SR, jangan ikut masuk ke sana. Kenapa? Link PDF, link PDF mau itu PDF ya, mau itu foto kayak dan lain sebagainya itu. Ya. Kenapa kok saya harus ingatkan ini? Kalau ditanyakan ke Kodim sama seperti apa yang saya bicarakan nih sekarang. Jadi kita ini bukan aparat, tidak punya hak untuk menyebarkan itu sebenarnya. Betul. Tapi di mana kebocoran itu terjadi, itu perlu ditindaklanjuti. Ini sebuah kritik juga untuk lembaga-lembaga yang sering mengeluarkan surat tanpa kendali. Nah, biasanya pengamanan itu ada 3 yang digunakan oleh lembaga-lembaga di tingkat atas. Yang pertama, dia bisa menggunakan segel elektronik, kalau surat-surat yang sifatnya memang sangat rahasia. Lalu kemudian tanda tangan elektronik. Yang terakhir, dia menggunakan DLP, Data Loss Prevention namanya. Data Loss Prevention ini yang ngomong. Jadi kalau data ini beredar di situ Bondo contohnya, ini data ini ngomong, yang nyebarkan di situ Bondo siapa? Nah, jadi si data loss prevention ini akan membuka, akan ada hashing antara data awal dengan data yang di copy berikutnya. Jadi rantai dari sebuah sebaran itu akan terbuka secara luas. Akan terbuka secara luas, lalu kelihatan di mana titik terjadinya kebocoran itu terjadi. Jadi alangkah baiknya teman-teman hati-hati dalam bermedsos. Kembali lagi ya, kalau kita pinjam istilahnya kelompoknya Rio Ulfi naik kelas, kalau kita pinjam istilahnya Pak Karna dan Nyiho itu adalah apa? Situ Bondo Berjaya, itu semua dimulai dari pikiran kita dulu. Apalagi Anda di medsos, kita ada di medsos, dimulai dari cara berpikir kita dulu. Semua itu tidak akan tercapai kalau cara pikir kita tentang sosial media saja itu sudah keliru. Jadi memang harapannya konten live hari ini tuh bagaimana masyarakat juga sadar bahwa kita isi pilkada itu seperti harapan di awal itu berisi dengan ide dan gagasan. Silakan sudah saling debat, misal timnya Pak karena membawa Situ Bondo Berjaya, timnya Rio berbicara tentang naik kelas. Kan sama sebenarnya tujuannya adalah bagaimana Situ Bondo benar-benar maju. Ini kan bisa diadu gagasannya daripada tinggal kita berbicara tentang si Mas Rio ini seperti ini, si Pak Karna ini seperti ini kan capek, buang-buang energi dan malah berdampak. Jangan sampai terjadi lagi seperti pilkada sebelumnya, Pak Pri. Antara tukang becak berantem gara-gara ini kan repot. Di gardu enak duduk bertengkar. Ini kan korban-korban dari mereka yang suka nebar-nebar isu buruk ini di medsos itu. Nah, ini yang US sedang upayakan untuk agar kita mulai sehat kembali. Betul. Untuk kontes ini. Dan memang begitupun kembali yang tadi
ASN pun juga tidak bisa nge-share berita-berita yang sifatnya merugikan calon lain itu secara tidak langsung. Kadang kan gini, teman-teman itu kalau nge-share, benar enggak berita ini tuh ya, untuk Iya. mengklarifikasi, tapi nge-share itu kan. Betul. Itu kan juga masuk dalam pendistribusian. Iya. Itu kan hanya modus. Iya. Itu modus saja gitu. Dia distribusikan, tetapi ada pertanyaan setelah itu gitu. Benar tidak gitu? Iya. Sebenarnya kalau nggak usah tanya sudah, kalau memang nggak usah di-share gitu kan. Kalau ragu. Iya. Kalau saya sih yang pertama tadi ya, concern kalau dengan ASN itu udahlah objektif aja. Betul. Jangan pertaruhkan yang namanya karir itu dengan Iya. hal yang hanya beberapa saat. Iya. Oh, mau siapapun yang menjadi pemimpin di situ nanti, Iya. oh regulasi berjalan. Betul. Apalagi yang cuman Iya. ASN biasa, Betul. yang tidak mungkin langsung diangkat kepala dinas karena Betul. perlu salah satu calon. Artinya ada, misalnya dia itu baru jadi pegawai negeri, tapi kemudian karena ada kontestasi ini, kemudian dia mendukung mati-matian dengan harapan jadi kepala dinas. Jangan ngimpi maksud saya itu. Ya, dengan statement katanya loyal terhadap pimpinan. Iya. Tidak bisa kita bahas seperti itu. Betul. Bahwa ketika momen pilkada seperti ini, ketika pemimpin yang terpilih mencalonkan lagi, tidak ada istilah loyalitas terhadap PSN dan memang Iya. tetap menjaga netralitas. Ya kalau bagi saya terhadap siapapun lah. Iya. Ya kalau masih jangan mimpi kemudian akan berdampak dapat hadiah berupa jabatan-jabatan tertentu. Karena Atau yang honorer yang langsung diangkat ASN-nya tidak betul, mungkin. ya tidak mungkin. Jadi artinya pasti akan ada tahapan-tahapan untuk menuju menjadi pejabat gitu kan. Terutama kaitan dengan kemampuan. Tunjukkan kemampuan aja lah. Jangan karena mendukung paslon gitu, para ASN itu. Ini ada pertanyaan dari Roma Anu. Ini topiknya apa? Jadi topiknya tentang netralitas ASN dan bijak bermedia sosial. Jadi kita di momen pilkada ini kita ingin semua masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial. Termasuk mungkin dari Pak Pri ada saran ketika mencerna berita-berita di medsos itu gimana enaknya orang biar tidak langsung nge-share aja itu. Kalau saya begini, benar yang disampaikan oleh Mas Sabdo tadi. Jadi bobot dari sebuah berita itu dinilai dulu dengan syarat-syarat yang telah disampaikan Iya. oleh beliau tadi ini. Kadang judulnya aja menggelegar, Iya. isinya juga Jadi paragrafnya dicerna sarbut. dulu gitu kan. Dilihat dulu kepentingannya apa, benar katanya Valid beliau itu tidaknya. ya, valid tidaknya. Ini harus perlu diperhatikan. Yang harus dihindari kalau terlalu banyak kata dugaan-dugaan itu Iya. sebaiknya tidak usah di-share. Tidak usah di-share kalau dugaan-dugaan. Yang namanya dugaan itu jangan dijadikan benar bahwa seolah-olah dia belum menduga. Iya. Sebenarnya bahasa dugaan itu adalah bahasa yang diduga dalam kaitan dengan adanya tindak pidana. Tapi sebenarnya ada tindak pidananya. Misalnya diduga telah membunuh. Karena apa? Karena memang belum ada vonis hakim yang bersifat Iya. berkekuatan hukum tetap. Bahasa dugaan di situ bukan kemudian mau Diduga memberitakan mencuri. bukan kemudian menge-share kemudian ini diduga. Diduga melakukan penyelewengan padahal belum jelas juga. Betul. Beda kalau misal pembunuhan yang sudah jelas. Diduga telah membunuh. Itu tetap harus ada ada kata diduga karena memang belum ada vonis hakim. Tidak kemudian diduga terjadi penyelewengan padahal data pun tidak punya. Kadang yang menjadi permasalahan kata diduga itu digunakan untuk sesuatu yang memang masih samar. Gitu. Betul. Untuk menjaga-jaga. Dalam rangka Jadi, dia agar tidak disangka telah melakukan pencemaran nama baik. apalagi menurut info dari salah satu teman dekat gitu, Sumber yang terpercaya. tidak mau disebut Ya. namanya. Ini juga repot kan kalau di-share itu. Repot kalau di-share itu. Menurut sumber yang bisa Sumbernya sudah Iya. jelas semua ini. menurut sumber yang bisa dipercaya. Padahal sumbernya tidak jelas, itu hanya dalam rangka untuk membenarkan berita itu gitu. Cia. Jadi ya memang ini masyarakat harus benar-benar jeli dalam Iya. terus ketika kita misal berbicara terduga atau kembali tadi tersangka, memang sebelum ada putusan pengadilan ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Betul. Artinya jangan langsung kita memberikan label. Hmm. Misal ada orang nyuri, diduga mencuri dan memang ada saksi, ada apa, artinya bukti-bukti kuat. Tapi sebelum putusan pengadilan kita tidak bisa katakan oh itu pencuri, gitu kan? Iya, tidak bisa. Itu agak sulit. Nah, memang tidak bisa meskipun ada bukti, karena bisa saja dia memberikan pembuktian yang justru berbeda bahwa dia bukan dia pencurinya kan. Karena kan kita juga
belum tahu nanti setelah hasil pengadilan gimana. Nah ini akhirnya berdampak ketika kita sudah menyimpulkan kalau ternyata hasil pengadilan berbeda, Iya. Dilaporkan ITE lagi. Jangan Betul. sampai di Situbondo ada lagi yang tertangkap polisi atau terkena pidana hanya gara-gara Karena ITE. ITE Dan begitu. itu efek pilkada itu. Iya, Kayaknya iya, iya. sudah hampir di setiap pilkada ada saja orang yang kena tangkap Iya, iya, gara-gara iya. ITE ya. Ini Berurusan mudah-mudahan dengan hukum iya, karena ITE. mudah-mudahan di pilkada kali ini nih Tidak jangan ada sampai ya, ada. benar. Kalau saya berharap ya tidak terlalu banyak di sosial media ya. Kalau saya pengibaratan begini. Situbondo itu tuh kayak mie di dalam mangkok. Mas. Kalau ditarik mie sebelah, goyang sebelah, udah tahu. Iya, Jadi iya. nggak perlu, apalagi skala nasional aja ketahuan tuh, apalagi hanya skupnya kecil kecil maksudnya. ya. Jadi kalau ditarik sebelah satu lembar mie-nya tuh goyang tuh, ketarik juga yang gitu. Iya, benar. Analoginya gitu aja lah, sederhana itu. Ini ada dari Mas Alexandri. Ini di mana? Di rumahnya Pak Teddy atau di basecampnya Bang Ju? Basecamp West juga ini di Taman Tirtoyoso. Mas Alex. Mungkin Mas Alex lagi santai bisa ngopi-ngopi di sini sebenarnya. Salam Mas Alek, gimana kabarnya Mas Alek? Lumayan menarik gitu ya. Begitu banyak akun yang di privat Bang. Kalau menurut pembicara penyebabnya kira-kira apa? Privat mungkin ini dalam artian dia berkomentar tapi akunnya tidak bisa dicek. Dibuka akun ini dikunci gitu aja. Ada nama tapi tidak ada kejelasan ini dia siapa. Iya. Jadi kalau itu sih sebenarnya lebih kepada fitur ya. Kita ngomong fitur memang sama si penyedia komunikasi elektronik ini, entah itu TikTok, entah itu Facebook, memang disiapkan. Oh begitu ya Mas. Karena apa? Sebenarnya sosial media itu menyesuaikan dengan pribadi. Jadi kalau seandainya ada yang tidak ingin terungkap pribadinya atau tidak ingin berteman dengan banyak orang, hanya berteman dengan dengan kelompoknya sendiri, dia bisa melakukan private. Kita nggak bisa mengkomplain itu. Iya. Itu pilihannya. Dan itu ada fiturnya memang. ada fitur ya. Disediakan. Iya, disediakan. Ya, Memang kalau oleh memang mau privat ya nggak perlu cawe-cawe ke seperti ini. Iya. Kan juga pilihan gitu kan. Alhamdulillah keren dan sukses selalu buat semua katanya Mas Alek. Terima kasih Mas Alek. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apapun, tentang hukum juga tidak masalah, atau tentang media sosial, mumpung ada para pakar ini, para pakar yang kumpul di WS. Ini alhamdulillahnya jadi WS bisa bersama-sama dengan orang-orang yang peduli ke Situbondo, memberikan ilmunya secara gratis ini malah. Ini biasanya mahal ilmu-ilmunya. Jadi secara gratis. Mungkin ada yang bertanya bisa kita cek di beberapa medsos. Jadi kalau kita ngelihat konten isi berita yang kita baca sebenarnya begini Mas Subri. Iya. Kita baca berita itu tergantung dari pemahaman kita dan emosi kita pada saat itu. Jadi kita pasti pernah merasa yang namanya termanipulasi oleh informasi seperti WhatsApp contohnya. Contoh kita dapat WhatsApp dari teman kita. Di situ ditulis posisi ada di mana. Nah, kalau intonasi emosi kita dalam keadaan stabil, kita bisa menanggapi dia menanyanya baik-baik. Iya. Tapi entah bagaimana itu terjadi ketika Mas Supri emosi, posisi di mana? Seolah-olah ada tanda seru. Iya. Jadi hal yang seperti ini yang harus kita limitasi. Jadi benar-benar objektif membacanya dengan tingkat kesadaran yang benar-benar tingkat baik, emosi yang standar ya. yang standar. jangan libatkan diri ke dalam sebuah struktur emosi yang akan muncul ya. Contohnya kita lagi berpihak kepada sesuatu, lalu kemudian membaca sesuatu yang bertolak belakang, itu otomatis terintervensi. Intonasinya berubah. Itu intonasi pasti berubah. Iya Karena benar. sering terjadi itu pasti pernah mengalami salah paham gara-gara chat gitu. Gara-gara chat. Iya. Jadi itu ya, sedikit banyak ya, kelola emosi dengan baik, cerna informasi dengan baik. Di situ Anda akan menemukan kebenaran sebuah informasi. Sebenarnya sederhana itu. Dan memang penting dalam momen pilkada seperti ini kita benar-benar harus melatih emosional ya. Iya. Jadi kita tidak jarang melihat di medsos itu umpatan.
unggun atau Iya, bodoh fudu. atau coloknya itu kan memang kapasitas, tapi ini intensitasnya sudah mulai berkurang dibandingkan pilkada sebelumnya kalau kita ngikuti di IWS Oh sendiri. begitu ya. Pak Pri. Jadi kalau kita ngikuti, karena IWS juga sudah ada di 2 pilkada dengan hari ini, itu kita memang mengikuti intensitas masyarakat bertarung umpatan itu mulai berkurang memang. Ya, artinya sudah ada indikasi mulai sudah ada teredukasi, dewasa ya, iya. sudah Jadi sudah jarang, teredukasi, Jadi kan, sudah paham. kalau masih ada nantang tengkar ini kan repot gitu. Karena merasa sudah ada online lagi ya. Ya memang kasarnya pendukung ini kan hanya sebatas mengantarkan. Setelah Betul. jadi ya kalau misal masyarakat biasa tidak ada kan, sudah selesai. Iya. Tidak ada kepentingan apapun. Tidak Ya, mungkin betul. yang bertani tiba-tiba dapat sawah, tapi mungkin lebih pada kebijakan-kebijakan yang memihak pada Nah, mereka. tinggal fungsi kontrolnya dijalankan. Kalau sudah yang dijagokan naik, ya fungsi kontrolnya mainkan. Sebagai masyarakat berhak mengontrol kelembagaan agar seperti yang diharapkan pada saat janji-janjinya gitu loh, pada saat janji politiknya gitu. Jadi terus berlanjut sebenarnya, nggak selesai di pilkadanya. Begitupun dengan ASN, siapapun bupatinya ya tetap kerja. Betul. Nah itu kenapa jangan ditukar tadi kalau jangan ditukar dengan yang cuma 5 tahun atau 3 tahun. Selama memang bekerja sesuai SOP ya mereka tetap berjalan. Artinya jangan sampai terlibat terlalu dalam, ya memang lebih baik tidak terlibat sama sekali gitu untuk urusan-urusan seperti ini ya. Karena hampir di semua proses pemilihan, entah itu pilkada atau pilpres, pasti memang ada kemampuan penguasa untuk menggerakkan, ataupun tanpa digerakkan bawahannya merasa ingin agar dilihat oleh pimpinannya juga tergerak sendiri gitu. Ini yang juga harus dihindari oleh rekan-rekan ASN. Jadi ya cukup nyimak aja lah, ngikuti. Intinya ini Mas Rizky, saya potong sedikit nih. Mau itu lewat WhatsApp, mau itu lewat sosial media, tidak menggunakan akun yang sebenarnya, Langsung, tidak ngomong menggunakan langsung. nama yang sebenarnya. Tapi kalau sudah jadi objek hukum, tidak akan bisa lari dari situ. Betul. Jadi itu perlu kita garis bawahi sama-sama. Kita hidup di negara hukum, di Republik Indonesia yang memang aturannya seperti itu. Gitu. Iya. Ya ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan fenomena hoax yang sering bertebaran di sosmed? Ya memang di momen-momen politik itu pasti yang paling mudah dimakan orang ya hoax gitu. Info-info hoax. Yang ini teori kita juga, ini pentingnya kita bijak dalam bermedsos. Jadi ada upaya-upaya untuk kita benar-benar saring informasi. Bahkan di admin IWS pun juga terus berupaya untuk meminimalisir adanya informasi-informasi hoax yang tersebar. Dan ini tugas kita bareng-bareng lah. Gimana konten-konten di medsos ini lebih berkualitas. Nggak mungkin ASN tidak ke politik karena ada timbal balik, katanya Astiar ini. Lampunya kurang terang. Ini memang dibuat remang-remang. Agar lebih suasananya biar lebih menarik. ASN tidak ke politik karena ada timbal balik. Ya harusnya memang ASN tidak berpolitik. Dalam hal keberpihakan pun tidak boleh memang, hampir semua. Entah mau mendukung petahana atau mendukung penantang, tidak ada urusan, dan memang tidak boleh. Dan ini nanti memang kemarin sempat kita bahas ketika konsultasi hukum bahwa nanti IWS juga akan ngawasin ASN yang muncul di medsos terlalu vulgar, kita laporkan aja itu. Iya. Biar ada sok terapi lah, kadang-kadang perlu lah. Kebagian apa kemarin untuk lapornya ke Gakumdu ya? Iya, itu Gakumdu. Jadi jangan tenang-tenang, mungkin jangan merasa bahwa saya dukung petahana nih, kita bebas mau ikut komentar. Tetap akan kita awasi, bahkan yang mendukung penantang sekalipun gitu. Iya. Jadi kita akan tetap menerima laporan dari rekan-rekan IWS, bisa melalui inbox atau apa, jika mengetahui ada beberapa ASN yang tidak netral dalam perpolitikan kali ini. Jadi kita juga sama-sama menjaga agar Pilkada Situbondo ini tetap sehat untuk masyarakat dan mengedukasi dengan baik. Saya kira cukup ya. Hari ini kita sudah banyak yang dibahas. Nanti mudah-mudahan kita akan share ulang beberapa bahasan-bahasan menariknya untuk kita tayangkan kembali di akun Inforge Situbondo.
Saya hanya mau menyampaikan ini sebagai closing statement lah, bahwa tanggung jawab kondisivitas Situbondo itu adalah semua pihak. Ya, ASN-nya jangan bermain api lah ya. Ya, wartawannya, ya kita semua warga Situbondo adalah punya hak dan kewajiban yang sama dalam sebagai penanggung jawab kondisivitas Situbondo. Begitupun dengan para calon agar mengingatkan Iya, apalagi termasuk tim dan dengan pendukungnya. iya, demikian dengan paslon dan pendukungnya. Iya. Jangan kemudian lakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang itu membuat Situbondo tidak kondusif di tanggal Panas. 27 November gitu kan. Dan ini baru pembuka. Iya. Karena dampaknya akan ke masyarakat kecil juga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. bertengkar kan ya. Betul. Saya kira itu Dari sebagai closing statement saya. Pak Sabdo mungkin ada closing. Ya, closing statement saya cuma satu. Untuk para paslon nih, kalau kita diimbangi dengan masyarakat yang sudah memiliki kesadaran untuk bisa melihat visi misi dengan baik, maka silakan tebarkan pesonamu, karena masyarakat pasti akan menilai secara objektif di situ. Itu yang nanti akan bisa menjadi sebuah pilihan, akan bisa menjadi sebuah alternatif untuk peningkatan Situbondo yang lebih baik. Mungkin itu. Ya. Ini ada komen sedikit tadi bahwa Situbondo naik kelas itu ya mentalnya. Nah, jadi besok ke depan kita akan up visi misi para calon dan kita akan diskusikan secara live. Ya. Insya Allah ini akan bareng-bareng dengan salah satu kampus di Situbondo untuk membahas visi misi lebih pada sisi ekonomi, Ya. hukum, dan kita bahas pelan-pelan agar masyarakat juga paham. Ya, Dan tugas masyarakat hari ini adalah mengupas secara detail Iya. visi secara misi tajam, mereka. secara kritis lah. Dikritiki itu tidak apa-apa daripada Betul. hanya berbicara tentang Iya. ini seperti ini itu Betul. kurang gitu. Bagus Jadi, itu. Saya kira Pertarungannya harus ke visi misi. Saya kira lebih kepada ngoncei visi misi Iya. lebih bagus. Jadi masyarakat Situbondo saya harap malah lebih kepada mengupas visi misi para calon. Silakan dikupas habis-habisan sudah. Bagaimana nanti para pemuda bisa berkembang dengan baik. Lalu juga para pelaku-pelaku UMKM juga bisa berkembang dengan baik melalui visinya Mas Rio atau visinya Pak Karna. Karena sama-sama semua tujuannya nih. Bagaimana petani juga ikut terlibat aktif di media sosial berkomentar, khususnya petani-petani muda karena mereka yang biasanya bermedia sosial itu. Ataupun para pemuda-pemuda di desa yang juga bersiap untuk menyuarakan dari omongannya orang-orang desa ini. Nah, itu kita harus benar-benar isi media sosial ke depan dengan diskusi-diskusi ide dan gagasan daripada kita hanya sibuk membahas berita-berita hoax yang akhirnya capek-capek sendiri. Ini bohong, ini tidak. Terima kasih. Kita ketemu di beberapa diskusi-diskusi lain karena live US beberapa minggu ke depan sampai pemilihan mungkin akan lebih fokus membahas tentang pilkada dari sisi-sisi untuk mengupas visi misi para calon. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.